pemirsa Antv, senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Pada pagi hari ini saya semangat sekali seperti pagi-pagi sebelumnya karena ingin sekali mendengarkan curhat Anda, karena insya Allah di tengah-tengah curhat Anda nanti akan ada makna yang timbul untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini semangat saya sama nih, mungkin lebih semangat Ustadz yang berikut ini karena sudah beberapa hari ini kembali lagi ke sini untuk mendengarkan curhat Anda dan memberikan nasihat-nasihat dan dilihat juga dari sudut pandang Islam mengenai permasalahan Anda. Saya sapa dulu ya pemirsa, ini menyapanya mesti agak unik nih. Makan mie duduk di taman, di sini sudah hadir Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan tafe minum jamu, habis minum baca diktat. Pemirsa Antv kalau mau tambah ilmu, ayo ikut bergabung lewat Curhat Bareng Ustadz. Nah, itu Ustadz udah bilang ya, kalau mau tambah ilmu bisa bergabung di sini Ustadz. Kenapa? Karena minum jamu duduk di dokar. Hidup tanpa ilmu terasa sukar. Insya Allah. Baik pemirsa Antv, kalau Anda ingin menambah ilmu atau mungkin ada permasalahan yang di mana Anda ingin curhat, Ustadz Taufikur Rahman insya Allah akan kita dengan senang hati mendengarkan ya Ustadz ya. Dan insya Allah akan diberikan solusinya oleh Ustadz Taufikur Rahman. Oleh karena itu Anda bisa langsung saja telepon ke 8511836 atau masih bisa mengirimkan SMS loh pemirsa ke 9123 dengan format seperti biasa Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan, dan kami masih menantikan email Anda di cbu@an.tv. Boleh mengutarakan pertanyaan, perasaan, ataupun mungkin kritik dan saran. Dan Ustadz, ini sebelum ada penelpon yang masuk sambil menantikan juga sudah ada pengirim SMS. Silakan, dari Mbak. Ibu Ova di Bekasi. Assalamualaikum Ibu Ova di Bekasi. Pertanyaannya adalah apakah dosa-dosa besar seperti membunuh orang Ustadz, berzina, bermain judi atau mabuk-mabukan bisa diampuni Ustadz oleh Allah? Iya, untuk Ibu Opa di Bekasi, yang pertama nanti Anda bisa lihat dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, di mana firman Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Dipadukan lagi dalam surah Al-Baqarah 160, di mana Allah menyebutkan syarat taubat illal ladzina tabu, orang yang bertaubat, wa aslahu, kemudian memperbaiki perbuatannya, wa bayyanu, dia buktikan secara perbuatan yang soleh. Di sini kata Allah, wa anat tawwabur rahim, aku maha menerima taubat lagi penyayang. Namanya secara kriteria oleh Imam Nawawi lewat kitabnya yang bernama Hadis Riyadhus Shalihin, syaratnya 3. Kalau ingin benar-benar taubat, yang pertama ahaduha ayyuqli'a anil ma'siyah. Harus memutuskan hubungan dengan perbuatan maksiat itu. Yang kedua, wasani apa? Ayan dama ala fi'liha, ada rasa penyesalan untuk tidak mengulanginya lagi. Ayazima an la yauda ilaiha abadan. Yang ketiga, betul-betul berazam sehingga kemudian diganti dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Maha Mengasih lagi Maha Penyayang. Oke, Ibu Ova di Bekasi, dosa-dosa besar seperti itu bisa dimaafkan ya Ustadz asalkan bisa memenuhi persyaratan dari taubat tadi. Betul. Dan pemirsa, kami membuka telepon di 0218518836. Silahkan menelpon, boleh mencurahkan isi hati Anda. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Hamba Allah di Bekasi. Ibu hamba Allah di Bekasi, silahkan curhatnya Bu hamba Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ini Pak, saya itu janda. Terus saya udah punya salon ya. Karena apa, kita sama-sama suka, terus lama-lama saya udah melakukan hubungan badan. Iya. Akhirnya terus dia mau bertanggung jawab janjinya gitu. Terus setelah saya tanya, terus saya temui dia menghindar terus. Terus gimana tuh, pertanyaannya gimana hukumnya Pak Ustadz bagi saya dan buat dia gitu. Padahal saya mau mengajak dia untuk bertobat gitu, untuk menikah gitu Pak Ustadz. Udah gitu aja Pak Ustadz, makasih. Sama-sama Ibu hamba Allah, coba dijawab ya. Yes. Ini banyak terjadi juga Ustadz, di mana sudah yakin dengan pasangan, akhirnya masih belum menikah, sudah berhubungan badan, begitu diajak bertanggung jawab tapi melarikan diri si laki. Iya, buat Ibu hamba Allah di Bekasi, ini ada kaitannya dengan yang pertama, Mbak ya. Di situ janji Allah dalam surah Al-Baqarah 160, illal ladzina tabu, kecuali kata Allah orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki perbuatannya, wa bayyanu, kemudian dia menampakkan perbuatan yang solehah. Dalam arti kata kalau kemarin pernah tergelincir lewat lembah hitam, kemudian diganti. Di sini kata Allah, ulaika wa anat tawwabur rahim, dan aku maha penyayang lagi maha penerima taubat. Bahkan dalam keterangan hadis Nabi,
disebutkan itu Allah menerima taubat malam yugargir. Selama napas kita belum ditenggorokan, Allah sangat amat menerima taubatnya. Dalam keterangan hadis lagi yang lain disebutkan ibu ilallah kaman la dzambalah. Orang yang untuk menuju kepada Allah taubat seperti orang yang nggak punya dosa sama sekali. Seperti itu. Jadi makanya ya jangan ada rasa pesimis. Hanya pesan saya bahasa Nabi la yuldagul mu'min min hajrin marratain. Jangan jatuh pada satu lubang 2 kali. Ya, pemirsa, 2 pertanyaan ini jadi lebih mengajari kita lagi untuk bertobat. Pemirsa, apabila Anda ingin curhat, jangan kemana-mana karena kami akan hadir setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang sedang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Selamat bergabung kembali dalam Curhat Bareng Ustadz. Masih bersama saya dan Ustadz Taufikur Rahman. Kita buka lagi penelpon ya Ustadz ya. Silahkan, rambutan nyonya dari Sahrul Khan. Apa tuh? Kita lanjutkan udah pembahasannya. Oke, 021-851-836, silahkan Anda bisa menelpon. Assalamualaikum. Salam, Iya, dengan Bapak siapa Pak? dari Kristiawan di Batam. Bapak Kristiawan di Batam, silahkan curhatnya Iya. Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Silakan. Mau tanya Ustaz masalah pernikahan. Iya. Ini setiap saya punya pacar, Ya calon ya Mas. ya calon itu orang tua itu gimana? Ya Mas Kristiawan? Halo, masih ada di sana? Wah, sayang sekali terputus nih sepertinya ya. Ya, halo. Anda masih tersambung Mas Kristiawan? Waduh, sayang sekali terputus ya Ustadz ya. Kami kembali menerima telepon di 021-8511-836 atau masih bisa SMS ke 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Ini agak-agak nyambung dengan pertanyaan yang tadi, kayaknya punya pacar ya Ustadz ya. Tadi juga kayaknya kita boleh menyambung sedikit ya Ustadz ya. Boleh, Mbak. Punya pacar, sudah sampai berhubungan badan, tapi giliran ingin si laki-laki bertanggung jawab, si laki-laki malah kabur. Tadi kan sudah masalah taubat sudah dijabarkan Ustadz. Kalau Betul. misalnya Mbak dari mana tadi? Hamba Hamba Allah Allah dari tadi Bekasi juga ya. sempat bertanya bagaimana posisi saya, dosa-dosa saya seperti apa gitu Ustadz. Iya ya, tadi sudah utarakan lewat sebuah hadis. At-taibu ilallah kaman la dzambalah. Orang yang menuju taubat kepada Allah, kata Nabi seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Yang penting bertobat itu tadi Ustadz. Iya. Ya sudah ada lagi penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Minta dengan- maaf tadi putus ya. Iya Tadi dengan yang Kristiawan tadi. Bapak Kristiawan ya, silakan Pak. Iya tadi setiap dapat calon gitu anak pertama, tapi orang tua itu masih mengikuti hitungan Jawa. Jadi kalau saya kan anak ketiga, ya, kalau hitungan Jawa dapat anak nomor 1 itu katanya orang tua sih nggak bagus, sering berantem atau gimana. Jadi gimana ya? Hampir gagal menikah Iya. gara-gara hitung-hitungan itu ya, Mas Kristiawan? Iya, Oke. dengan itu. Tapi yang lain juga, gimana orang tua itu takut kalau ya saya kan anak cowok sendiri, jadi takut mungkin khawatiran orang tua nanti kalau udah nikah lupa sama orang tua gimana. Masih berat lah gitu ya Mas ya? Iya, Orang masih tua berat masih- iya. melepaskan anaknya gitu. Iya, baik. Minta Terima kasih, Mas tolong Kristiawan. ada solusinya gimana? Ya, Makasih. coba dijawab. Terima kasih, Waalaikumsalam. Gimana Ustadz? Hitung-hitungan Iya. Jawa nih, jadi takut gagal menikah gara-gara hitung-hitungan Iya, Ustadz. buat Bapak hamba Allah yang ada di Batam ya. Bapak Kristiawan. Iya, Kristiawan ya. Nah, di sini ketika kita memulangkan dengan konsep agama kita, agama Islam, hanya Al-Quran, kalau kita berpulang kepada Al-Quran tidak ada hal-hal yang demikian. Cuma memang di situ nanti masuknya hukum tradisi. Nah, cuma tolong tanamkan di dalam hati kita buat Mas Kris di Batam. Kalaupun ada yang demikian, baiknya kita pulangkan dengan perintah Allah surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Ketika kamu ragu, ya, ini baik atau jelek. Nah, agama memberikan solusi, baiknya kamu istikharah. Baik. Karena boleh jadi pilihan kita bagus tapi di hadapan Allah jelek. Boleh jadi jelek menurut kita tapi di hadapan Allah itulah yang terbaik. Nah, disinilah di akhir ayat Allah belum memberikan jawaban nih. Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu.
Apa-apa yang kamu yang belum tahu. Nah makanya seandainya memang tradisi orang tua kita demikian, ya boleh kita menolak secara sopan, tapi ingat ya kembali kepada agama, segala urusan yang ada di muka bumi ini itu bahasa Allah nggak ada kaitannya dengan yang namanya tradisi yang demikian. Tapi kalau misalkan kita dalami itu hati-hati, bisa jatuh kepada musyrik itu. Iya. Iya, sementara bicara musyrik, An-Nisa ayat 48 Allah telah menyebutkan, wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain, tapi enggak mengampuni kepada yang demikian. Kenapa? Karena ketika kita percaya yang demikian, Allah menjadi nomor 2, itu nomor 1. Oke, Nah, baik. itu. Orang tua Iya. masih berat ini juga bisa dengan sholat istikharah ya Ustaz? Ya, Istikharah sepertinya ya? jawabannya. Ya, Ah. baik. Dan pemirsa Anda masih bisa menelpon 021 815 836. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Salam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Abdurrahman. Bapak, maaf? Abdurrahman. Abdurrahman, di mana Pak Abdurrahman? Iya. Ya, TV-nya bisa dikecilin ya Pak, bisa didengarkan suara kami di telepon ya. Oh, Ya, baik. Silakan pertanyaannya Bapak Abdurrahman. iya. Pertanyaan saya sudah lama sudah masuk Islam di bagian NTB. Iya Bapak, teruskan. Jadi entah saya bisa pergi silaturahmi dengan keluarga saya di daerah di timur bisa tidak? Bagaimana Bapak? Ya, Sudah masuk jelas ya? Islam, kemudian bersilaturahim dengan saudaranya Oke, yang beda baik. agama. Iya. Bapak Pak Abdurrahman yang baik hamba Allah ya di sini. Nah, kalau kita melihat kepada firman Allah ya, jelas memang secara konsep aslinya ketika beda agama Al-Hujurat ayat 10 Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya walaupun bukan hubungan darah, bukan hubungan nasab adalah bersaudara. Berarti konklusi daripada ayat ini di luar daripada orang bukan muslim bukan saudara. Tapi bagaimana seandainya Bapak ingin menjalin tali silaturahim? Ini enggak akan ketukar pahalanya. Jelas walaupun itu bukan beda, bukan seagama, tapi kita misalkan memang secara hubungan darah dulu pernah adalah saudara kita. Nah, ini justru Bapak sesuai dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man ahabba ayub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa orang yang Allah pengen diberikan, kata Nabi oleh Allah berikan apa? Panjang umur, murah rezeki, sehat badan, falyasir rahimah. Maka sambungkanlah tali silaturahim. Paling enak makan sop jamur, dimakannya dicampur sama mie. Kalau kita ingin panjang umur, ayo biar rajin silaturahmi. Nah, itu Insya Allah. tadi ya Ustaz ya. Iya. Ya, sudah ada penelpon lagi yang masuk 021 815 836. Silakan Anda bisa mencurahkan isi hati Anda ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa Mas? Fauzi di Depok. Mas Fauzi di Depok. Silakan curhatnya Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fauzi, silakan. Begini Pak Ustadz, Iya. cobaan saya saat ini sangat berat sekali. Tahun 94 saya kecelakaan yang mengakibatkan saya cacat berkursi roda. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah putus asa. Iya. Tahun 2007 akhir, saya harus mengalami cobaan kedua, kaki saya harus diamputasi. Baik. Tapi alhamdulillah saya ikhlas menghadapi semua ini. Iya. Dan yang jadi masalah saat ini, luka saya pun belum sembuh-sembuh, bahkan tambah besar karena nggak pernah diobati, nggak ada uang Pak Ustadz. Yang jadi pertanyaan saya saat ini, semakin dicoba saya semakin ikhlas, bahkan saya semakin dekat dengannya, bahkan saya ingin cepat dipanggil olehnya, begitu Pak Ustadz. Terus pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, Ya. ini kalau Pak Ustadz juga berkenan mengizinkan, saya ingin sekali minta bantuan dari siapapun yang bisa menolong saya, entah itu ANTP atau pemirsa, begitu Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengizinkan tentunya. Begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Fauzi. Mas Fauzi mengaku tidak putus asa, tapi kok rasa-rasanya ingin cepat dipanggil saja sama Allah, gimana Ustadz? Ini Iya. apakah bentuk dari putus asa atau? Ya, perlu diluruskan. Ya, Mas Fauzi, bicara ajal, bicara kematian dalam surah Al-A'raf ayat 34 Allah telah menyebutkan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita, ya Mbak saya juga Mas Fauzi di Depok, itu sudah ditetapkan ajalnya.
Jadi tolong hilangkan rasa pengen buru-buru. Kenapa? Karena bicara aja walaupun kita minta buru-buru, kata Allah, la yastakhiruna. Allah tidak bisa mengakhirkan walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, juga Allah tidak bisa memajukan walaupun hanya sedetik. Nah, juga yang kedua, jawabannya buat Mas Fauzi, tolong Anda bisa lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Allah memberikan jawaban buat kita, la taqnatu min rahmatillah. Tolong jangan tanamkan rasa pesimis, jangan tanamkan rasa putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, justru dengan demikian Anda terus tanamkan ada rasa takut untuk kembali pada Allah, dalam arti kata makin optimis untuk kembali menghadapi kematian. Itu justru syarat ciri-ciri orang yang telah beriman, berarti iman Anda termasuk orang yang hidup imannya. Nah, adapun yang kedua tadi, ya bicara berarti arah kepada bantuan yang mudah-mudahan ya melalui curhatnya kesempatan pagi hari ini, apakah dari saudara atau dari yang lainnya, atau mudah-mudahan ya kita segera tergoyah hati kita, terbuka hati kita, termasuk apa? Tadi disebutkan al-mu'min adalah al-mu'min seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti kalbunyan, seperti satu bangunan yang saling mendukung antara satu dengan sama yang lainnya. Jadi bersabar intinya ya Ustaz ya. Iya. Kalau bagaimanapun ini mungkin cobaannya Mas Fauzi ya. Mungkin kondisi Anda memang berat, tapi kita bisa bersabar untuk lebih bertakwa lagi kepada Allah juga ya Ustaz ya. Betul. Dan Mas Fauzi di Depok, semoga permasalahan Anda cepat selesai, dan kepada Anda yang lain yang ingin curhat, kami masih membuka line telepon, tunggu kami sesaat lagi. Kembali lagi dalam Curhat Bareng Ustadz. Di segmen sebelumnya ada Bapak Fauzi di Depok yang kondisinya cacat karena setelah kecelakaan ya Ustadz ya, musibah. Tidak punya uang, sementara tidak bisa cari uang juga. Ingin bersabar, tapi caranya gimana Ustadz untuk kondisi-kondisi berat seperti ini? Tambahan buat Mas Fauzi di Depok, mudah-mudahan satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah. Tolong berikan balasan pahala pada musibah yang aku alami ini. Wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, akan tetapi berikan ganti yang lebih baik daripada ini. Nah, ini boleh Mas Fauzi mudah-mudahan bisa diingat ini. Walaupun nggak paham redaksi Arabnya, dipahami maknanya. Ya Allah, berikan pahala musibah yang aku alami, akan tetapi berikan balasan yang terbaik daripada musibah ini. Baik, Mas Fauzi di Depok, semoga Allah memberikan kemudahan setelah yang ini ya. Amin. Dan sudah ada penelpon yang masuk Ustadz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Mbak siapa Mbak? Dengan Asma di Banjarmasin, Pak. Mbak Rahma ya? Iya. Di Banjarmasin. Silakan Banjarmasin. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rahma. Saya punya saudara laki di satu Pak. Gimana Mbak Rahma, boleh diulang lagi? Saya punya saudara laki-laki satu bapak. Ibunya tidak dinikahi. Nah, Mbak Rahma, maaf suara Anda putus-putus Mbak Rahma. oh gitu. Ya, coba diulang lagi deh. Ya. Saya saudara laki-laki satu bapak dengan ibunya nikahi karena Kristen. Kalau saudara laki-laki itu Islam, apakah dia mungkin syariah? Terus punya hak yang sama seperti saudara laki-laki? Baik. Ya, kami sudah mendapatkan pertanyaan Anda, Ibu Rahma di Banjarmasin. Terima kasih. Ustadz, mempunyai saudara tiri satu bapak, kalau nggak salah tadi ya, suara Anda putus-putus soalnya. Kemudian masalah warisan gimana Ustadz pembagiannya? Iya, begini ya Mbak ya, di dalam Al-Quran, dalam beda agama ini ya? Iya, beda agama berarti konsepnya. Ketika kita merujuk kepada surah Hud ayat ke-46, kurang bagaimana pengorbanan Nabi Nuh kepada anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana. Kemudian kata Allah ketika sudah optimal pengorbanan Nabi Nuh, ya Nuh innahu laisa min ahlik. Dia udah bukan termasuk saudara kamu, bukan termasuk daripada keluarga kamu. Jadi singkatnya kalau sudah berbeda agama, walaupun kita tetap dianjurkan untuk menjalin silaturahim, itu sudah bukan termasuk bagian saudara. Nah, hukum warisannya bagaimana? Ketika dipulangkan secara peraturan hukum Islam, An-Nisa ayat 11 dan 12, berarti seandainya nih merujuk kepada itu tidak mendapatkan bagian. Nah, kemudian bagaimana ketika menjadi wali? Sama juga demikian. Kenapa? Karena konteks Islam ketika berbeda agama,
Al-Kafirun ayat terakhir. Lakum dinukum. waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Di situ, ya. Baik. Jadi jelasnya di dalam hukum agama kita. Ya, dan Mbak Rahma dari Banjarmasin tadi adalah penanya terakhir kita. Ustadz, terima kasih banyak atas kehadirannya. Alhamdulillah. Dari Cikini ke Purwakarta, sampai di sini pembahasan kita, Ke Ustadz. Purwakarta beli mengkena. Mudah-mudahan pembahasan kita bisa bermakna. Amin. Aduh, Insya Ustadz Allah. jago nih nyambunginnya ya. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin curhat tapi pada kesempatan ini tidak bisa masuk telepon Anda, kami masih akan hadir lagi esok, tunggu kami. Tapi jangan kemana-mana dulu, jangan pergi dulu dari layar Antv karena setelah ini ada topik pagi. Saya Mona Ratulius beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.